Shalom, selamat malam kekasih Tuhan. Mari saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau puji namanya. Biar dalam masa-masa sulit hari-hari ini tidak membuat kita jauh dari hadapan Tuhan, namun biarlah hati kita tetap selalu tertuju kepada Tuhan. Sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih ketika kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena kebaikan dan semua karena perkenanan Tuhan atas hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu.
sebab hanya Engkau Allah yang selalu ada dalam hati kami, dalam pikiran kami, bahkan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang mengetahui seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini pujian kami, ini sembah kami bawa kepadamu. Engkau Tuhan Allah kami yang ajaib. Kiara laba sikene yara laba takana yara laba sikene yara. Kiara laba takana yara laba sikene yara laba takana yara laba sikene. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami rindu bawa pujian yang terbaik hanya bagimu, ya Yesusku, ya Allahku. Terima kasih buat kebaikanmu, buat kasih setiamu dalam hidupku selamanya. Bagimu segala pujian dan syukur, hormat sembahku bagimu Tuhan. Haleluya, terima kasih oh Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagimu segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Shalom jemaat Tuhan, pada saat yang berbahagia ini kita bertemu lagi dalam kesempatan ibadah doa malam. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang indah ini. Mari sebelum memulai ibadah kita sama-sama merendahkan hati dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini. Terima kasih sampai hari ini Engkau terus memberkati, menuntun, dan menyertai kami. Engkau terus menegakkan langkah-langkah kami di dalam jalan-jalan-Mu. Engkau membawa kami ke dalam pengenalan akan jalan-jalan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami. Kami mengucap syukur, malam hari ini kami diberkati dengan kesempatan untuk sama-sama beribadah dan merenungkan firman Tuhan.
Kami berdoa biarlah pengurapan Roh Kudus memberikan roh hikmat dan wahyu untuk kami mengerti dan melakukan dengan setia kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan diberkati dengan siaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Renungan firman Tuhan hari ini kita buka dari kitab Yeskiel pasal 14 ayat 21 sampai 23. Yeskiel pasal 14 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ya, beginilah firman Tuhan Allah, jauh lebih dari itu. Kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang-orang yang terluput, yang mengiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu dan kamu akan melihat tingkah laku mereka dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem. Ya, tentang segala-galanya yang kudatangkan atasnya. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan ku perbuat segala sesuatu yang ku perbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan ini, kita bisa mengetahui bahwa ada satu hal yang sangat Tuhan rindukan di tengah-tengah umatnya, yaitu apa? Satu hubungan yang karib antara Bapa dengan umatnya. Setiap orang percaya dengan Tuhan. Setiap kita dirindukan oleh Tuhan untuk datang dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh hati. Kita melihat dalam sejarah bangsa Israel, pada saat bangsa Israel di zaman hakim-hakim, mereka mulai berbalik dari Tuhan, Tuhan mendatangkan hukuman melalui bangsa-bangsa di sekitarnya. Kemudian ada hakim-hakim datang dan mereka dibawa, dipimpin untuk kembali beribadah kepada Tuhan dan mengalahkan bangsa-bangsa itu. Siklus itu terjadi berulang-ulang, saudara. Nah, di dalam kitab Yeskiel ini, Tuhan menyebutkan bahwa akan ada 4 hukuman yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar. Saudara. Sampar disebutkan di urutan yang terakhir. Artinya bahwa hukuman berupa sampar atau tulah atau penyakit yang berbahaya yang mematikan, penyakit menular yang mematikan, itu menjadi satu penghukuman yang berat, saudara. Nah, kalau hari-hari ini kita ada di tengah pandemi corona, COVID-19 yang mengguncangkan seluruh dunia, sendi-sendi perekonomian tergoncang semua. Saudara, kita bisa merefleksikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, supaya kita mengerti hari-hari ini apa yang harus kita lakukan, saudara. Di sini kita mengerti bahwa penghukuman Tuhan yang berat atas dunia saat ini adalah sampar, saudara. Saat ini dunia sedang digoncangkan dengan penyakit sampar. Pandemi corona yang menggoncangkan dunia dan merubah struktur kehidupan seluruh dunia. Orang harus berubah. Tatanan kehidupan di dunia harus berubah. Kalau saudara datang hari-hari ini ke supermarket di kota-kota besar di mana diterapkan PSBB, orang sudah seperti astronot, saudara. Pakai pakaian lengkap, kasir-kasir pakai pakaian lengkap, tudung kepala, masker yang pakai pelindung kaca. Kita harus pakai jaga jarak. Artinya semua seperti ada satu tatanan yang baru. Kita diajarkan untuk hidup bersih. Kita tidak boleh keluar. Benar-benar semuanya dirubah, saudara. Nah, hari-hari ini apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, saudara? Tuhan mau bahwa kita ini benar-benar mendedikasikan hidup kita kembali kepada Tuhan. Di momen-momen yang seperti ini, Tuhan memaksa semua orang kembali ke keluarga, ke rumah masing-masing. Sebab rumah tangga adalah hati Tuhan, keluarga adalah menjadi hati Tuhan, saudara. Firman Tuhan berkata, dalam kitab Yeskiel tersebut dikatakan bahwa orang dengan pengurapan Nuh, Ayub dan Daniel pun kalau ada di tengah-tengah Israel waktu itu, tengah-tengah Yerusalem waktu itu, hanya akan menyelamatkan dirinya dan keluarganya sendiri. Tetapi hukuman Tuhan akan tetap dijalankan di tengah-tengah bangsa Israel. Artinya apa, saudara? Bahwa setiap orang
harus bertanggung jawab atas pengurapan yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Kalau toh ada Nuh, Ayub, Daniel, syafaat mereka tidak akan membatalkan rancangan Tuhan yang sudah dirancangkan. Firman Tuhan berkata apa? Bahwa hari-hari ini semuanya sudah terjadi. Doa syafaat kita harus kita tetap naikkan, tetapi Tuhan berkata bahwa gini, mereka akan menyelamatkan dirinya dan keluarganya sendiri. Tuhan mau kita semua fokus kepada keluarga demi keluarga. Ayo kembali kepada keluarga demi keluarga. Mazmur 91, satu mazmur mesianik yang ditulis oleh Musa. Diawali dengan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Duduk dan bermalam, artinya apa? Kita tinggal di satu tempat di mana ada perlindungan yang maha tinggi, El Elyon, dan naungan yang maha kuasa, El Shaddai. El Elyon ini berbicara mengenai satu pribadi Bapa yang maskulin. El Shaddai berbicara mengenai Allah yang maha kuasa. El Elyon Allah yang maha tinggi, El Shaddai Allah yang maha kuasa. Atau dalam bahasa Ibrani-nya disebutkan El Shaddai mempunyai dua makna. Yang satu Allah yang maha kuasa, yang satunya berbuah dada bernas. Artinya apa? Gambaran seorang ibu yang menyusui anak-anaknya, yang memberikan kehidupan, sumber kehidupan bagi anak-anaknya. Di mana kita temukan itu pribadi itu? Di dalam keluarga, ayah dan ibu. Disebutkan Mazmur 91, El Elyon dan El Shaddai itu mengacu kepada ayah dan ibu. Kita mesti berdiam di dalam naungan ayah dan ibu sebagai imam-imam Tuhan. Imam dan nabi Tuhan. Ayah menggambarkan sebagai imam, ibu sebagai nabinya dengan kata-kata kenabian. Saudara. Di sana Tuhan mau kita tetap tinggal di sana, mendedikasikan hidup kita, bangun mezbah keluarga. Saudara. Dikatakan bahwa orang dengan pengurapan Nuh, Ayub dan Daniel akan menyelamatkan dirinya dan keluarganya sendiri. Hari ini kita semua bertanggung jawab atas keselamatan keluarga kita sendiri-sendiri. Melalui apa? Hubungan kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan mau hari-hari ini kita mendedikasikan hidup kita secara khusus bagi Tuhan. Nah saudara, kita akan melihat apa yang perlu kita dedikasikan kepada Tuhan. Ada 3 hal yang akan kita pelajari di sini, yaitu yang pertama, dedikasi iman kita kepada Tuhan. Saudara. Kita akan buka di dalam Rut pasal 1 ayat ke-16. Rut pasal 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudara, tentunya sudah tahu kisah Rut ini, bagaimana satu keluarga dari Bethlehem, keluarga Elimelek dengan istrinya Naomi pergi mengungsi dari Bethlehem karena sedang terjadi kelaparan. Mereka tinggal di Moab. Mereka punya anak Mahlon dan Kilion. Nah, pada saat mereka di Moab, mereka tinggal di sana, kemudian punya 2 menantu. Satunya Orpa, satunya Rut. Elimelek akhirnya meninggal. Anak-anaknya juga meninggal semua. Tinggallah tinggallah Naomi seorang diri dengan 2 orang menantunya, Orpa dan Rut. Nah, pada saat didengar oleh Naomi bahwa keadaan di Bethlehem sudah baik, dia memutuskan untuk kembali. Dan dia berkata kepada menantunya, sudahlah, jangan ikut aku, kalian ini masih muda. Tidak ada lagi yang bisa kalian harapkan dari aku. Masuk kalian mau nunggu aku punya anak, nunggu dewasa lagi, baru menikah dengan anakku, kan tidak mungkin. Dan Orpa berkata, baik Naomi, aku kembali kepada bangsaku. Tapi saudara perhatikan, apa yang dikatakan Rut di sini. Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Dan inilah kuncinya, saudara. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudara, ada satu statement iman yang dinyatakan oleh Rut di sini. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ada satu pernyataan iman, dia mendedikasikan imannya kepada Allah Israel, Allah yang disembah oleh Naomi. Sebab dia tahu selama dia tinggal bersama keluarga Naomi,
dia mengalami kasih karunia dan pemeliharaan Allah yang luar biasa. Meskipun saat itu dia diperhadapkan dengan kondisi yang tidak ada harapan, kondisi yang seolah-olah tidak ada yang bisa dinantikan, saudara. Tapi dia tahu, yang penting dia tetap stay, yang penting dia tetap tinggal di dalam naungan Allah Israel, El Elyon dan El Shaddai. Keputusan iman yang dilakukan oleh Rut ini mendatangkan perkenanan Tuhan yang luar biasa. Memang dalam perjalanannya tidak mudah. Dia pulang kembali ke Bethlehem. Dia harus bekerja memunguti bulir-bulir gandum dari berkas-berkas yang dipanen. Tapi itu mendatangkan kasih karunia Tuhan, dan pada waktunya Rut ditinggikan. Dia mendapatkan seorang suami yang baik, yaitu Boas. Keluarganya diberkati Tuhan, dia melahirkan Isai. Isai adalah ayahnya Daud. Saudara, dari satu keteguhan iman yang luar biasa, Tuhan angkat dia menjadi nenek dari seorang raja yang diurapi dan berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Keteguhan iman, dedikasi iman. Hari-hari ini saudara, kita diperhadapkan dengan satu pilihan. Apakah engkau dari kecewa dengan Tuhanmu, atau engkau terus duduk di dalam mezbah keluargamu? Engkau teguhkan hatimu, teguhkan imanmu untuk terus dekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Mungkin hari-hari ini kita kehilangan pekerjaan. Mungkin hari-hari ini kita kehilangan mata pencaharian. Kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi memang ada waktu Tuhan di mana kita diminta menunjukkan satu dedikasi iman. Apapun yang terjadi, aku tahu tetap tinggal di dalam naungan Allah yang Maha Kuasa. Kita harus tinggal seperti Mazmur 91. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di dalam keluarga, di bawah naungan ayah dan ibu, di mana ada pengurapan Tuhan, di sanalah kita akan bisa menunjukkan dedikasi iman kita. Tambah tekun, tambah dekat dengan Tuhan. Saudara. Nah yang kedua, dedikasi ketaatan. Saudara. Dedikasi ketaatan kita bisa melihat dari contoh Daniel pasal 1 ayat ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya, saudara. Saudara, ini satu keputusan yang tidak mudah. Sebab apa? Daniel ada di dalam pembuangan. Dia adalah anak-anak muda yang pintar, bijaksana, dan dipilih oleh Raja Nebukadnezar dari antara orang-orang Yahudi untuk menjadi apa? Penasehat, dan dididik dengan cara-cara istana. Nah, dia dididik dan dia harus ikut pola makan di sana. Tentunya makanannya sebetulnya adalah makanan-makanan istana yang serba enak, saudara. Tetapi menurut aturan hukum Taurat, makanan itu adalah makanan-makanan yang dia tidak boleh makan. Oleh karena itu Daniel menetapkan hatinya. Dia tidak mengambil makanan itu. Dia memilih, bukan masalah makanannya, saudara. Dia memilih untuk tetap taat kepada hukum Tuhan. Sebagai anak muda tidak mudah, saudara. Pada waktu dia diberikan makanan, dia ngomong kepada orang yang menyediakan itu, penjenang, dia berkata, adakan percobaan 10 hari. Aku akan makan sayur-sayuran dan tidak makan hidangan raja. Nanti kalian lihat perawakannya lebih baik mana. Setelah diuji coba, ternyata Daniel kelihatan perawakannya lebih sehat. Nah saudara, hari-hari ini Tuhan mau kita menunjukkan dedikasi ketaatan kita kepada firman Tuhan. Apa yang dilakukan Daniel bukan sesuatu yang mudah. Sebab itu berarti dia selamanya seumur hidupnya. Saudara melihat bahwa di dalam kitab Daniel, dia tetap ada di Babel, tetap ada di pembuangan sampai berganti-ganti raja. Dia tetap dipakai. Artinya dia tetap kepada keputusannya tidak makan makanan yang dihidangkan dari istana. Dia pilih makanan yang sesuai dengan firman Tuhan, hukum Taurat yang dia pegang. Ketaatannya kepada firman Tuhan mendatangkan satu peninggian yang datangnya dari Tuhan. Seumurnya dia tidak makan yang enak-enak, saudara. Apakah itu bisa kita lakukan? Hari-hari ini kita mungkin serba terbatas. Di rumah kita serba terbatas. Tetapi Tuhan mau mengajar kita. Dedikasi ketaatan
kepada firman. Dedikasi ketaatan kepada apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Itu mendatangkan kuasa yang luar biasa. Nah saudara, yang terakhir saudara, adalah dedikasi kasih saudara. Nah mari kita lihat di dalam Markus pasal 12 ayat 43 dan 44. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, kenapa Tuhan Yesus mencatat dan menyebut sesuatu yang luar biasa, mengatakan sesuatu yang luar biasa tentang janda ini? Sebab janda ini saudara adalah orang-orang, Tuhan Yesus pernah menegur ahli-ahli Taurat dan imam-imam bahwa engkau merebut rumah-rumah janda hanya untuk peraturan ibadahmu. Janda ini sudah jadi korban, dia hartanya sudah habis, tetapi dia tetap berikan apa yang ada padanya ke rumah Tuhan. Ini yang menjadi satu penilaian yang luar biasa di hadapan Tuhan. Hari-hari ini meskipun keadaan kita sudah habis, tapi Tuhan mau kita tetap mempunyai hati yang murah, hati yang penuh kasih, hati yang terus mau menabur. Mungkin tidak banyak, mungkin kita bisa berikan beras kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, atau kepada tukang sayur yang datang kita berikan dia minum. Apapun yang bisa kita berikan saudara. Mungkin saudara punya minyak bekas, itu pun kalau saudara berikan itu jadi sesuatu yang luar biasa. Saudara, hari-hari ini, saudara kalau lihat data corona, saudara akan terkejut. Dan kita tahu bahwa data corona yang saat ini menderita, yang menjadi korban positif corona di seluruh dunia, dari data, saya melihat datanya dari data sekitar tanggal 10 April, saudara. Sekitar 1,5 juta orang terpapar corona. Tetapi yang lucu datanya, saudara, dari 81% yang terpapar itu adalah orang-orang di kelas atas, orang-orang kaya-kaya. Nah, yang sisanya 16% dari orang kelas menengah ke atas. Yang 2% dari orang kelas menengah ke bawah, yang kelas bawah paling sedikit, hanya sekitar 0, sekian persen. 0,15%. Saudara perhatikan bahwa data ini real. Hari-hari ini Tuhan mau berkata, kekayaanmu tidak ada artinya. Ada banyak orang-orang yang kaya, pada saat dia sakit, dia tidak bisa masuk kelas yang istimewa. Dia harus masuk di ruang isolasi seadanya. Dia stres, akhirnya meninggal. Saudara, kekayaan kita tidak akan menolong kita. Kita bisa beli orang untuk sopiri mobil kita, kita bisa bayari orang untuk bersihkan rumah kita, tapi kita tidak pernah bisa bayari orang untuk bawa penyakit kita. Kita harus bawa hidup kita ini sendiri. Oleh karena itu saudara, dedikasi kasihmu Tuhan perhitungkan hari-hari ini. Apa yang dilakukan seorang janda yang sudah dihabiskan hartanya oleh para imam, tapi dia tetap persembahkan menjadi satu teladan yang dicatat sampai hari ini. Hari-hari ini Tuhan mau kita tetap memiliki ketiga dedikasi itu saudara. Dedikasi iman pada Tuhan, dedikasi ketaatan kepada firman, dan dedikasi kasih. Dan biarlah digenapi firman Tuhan yang berkata, saudaraku, jadi tinggal ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar dari ketiganya adalah kasih. Hari-hari ini saudara, mari terus dedikasikan hidupmu di tengah-tengah mezbah keluargamu. Teguhkan imanmu, percaya bahwa pengharapan itu sungguh ada dan masa depanmu tidak akan pernah hilang. Yang penting terus kau tabur kasihmu, berikan hidupmu. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan melalui cinta kasih kita kepada sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam segala keterbatasan kami tahu bahwa kami tetap tinggal di dalam lindungan yang maha tinggi dan dalam naungan yang maha kuasa. Kami tidak sendiri, kami ada dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Oleh karena itu dengan percaya, iman percaya, kami akan terus masuk dalam mezbah-Mu. Kami akan terus bersyukur, mendedikasikan iman, ketaatan, dan kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama. Terima kasih Bapa.
Biar pengurapan-Mu penuh, hamba terbatas, hamba selesai berbicara, tapi Roh Kudus sampaikan isi hati-Mu, sampaikan kebenaran-Mu, supaya semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati dan dikuatkan, diteguhkan hatinya untuk terus mengiring Tuhan sampai seumur hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari yang percaya katakan di hadapan Tuhan. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kuatlah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu akan terus menguatkan kami dimanapun kami berada. Kami tidak akan takut dan gentar. Bahkan kami akan terus maju bersama Engkau menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di dalam setiap aktivitasnya. Baik di dalam keluarganya, pekerjaan dan pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu, Madiun, Nganjuk, Ponorogo, Magetan, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan sempurna bagi mereka. Kami percaya Tuhan Kau terus memberkati keluarganya, pekerjaannya, pendidikannya, pelayanannya. Semua Tuhan menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagi jemaat-jemaat yang telah menabur, kami juga percaya Tuhan, Kau bukan Allah yang berhutang dan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk meminta berkat bagi jemaat-Mu. Kidara mata sikata payara mata, kinara masyadara mara. So kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor kepala, Kau tidak turun tapi naik. Asal kamu makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.